Perkenalkan, nama saya Pasca Novita Situmorang dan rekan saya bernama Betran Gerardo Rumono. Kami dari kelas E Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019 di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan gereja mula-mula, yaitu dalam bidang mata kuliah Sejarah Gereja 1 yang diampu oleh Bapak dosen Christian Eliezer Randelele, MPDK. Perkembangan gereja mula-mula berawal dari peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus yang kemudian dilanjutkan oleh peristiwa Pantekosta, yaitu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang percaya pada masa itu, yaitu dalam hal ini para murid-murid. Dalam sebuah rumah yang terkunci, para murid berkumpul dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bumi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid-murid duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bacaan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Setelah peristiwa Pentakosta, maka persekutuan para murid semakin erat. Secara geografis, Israel dikuasai oleh dua bangsa, yang pertama Romawi dan yang kedua adalah Yunani. Dengan demikian, maka orang-orang Kristen dipengaruhi oleh tiga bangsa sekaligus. Yang pertama Yahudi sebagai tempat di mana kekristenan itu berada awalnya, dan yang kedua adalah Romawi di mana dia yang memegang peranan penting dalam dunia politik, dan yang ketiga adalah Yunani di mana mereka yang berpengaruh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebagai contohnya adalah kitab-kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kemudian disebut dengan Septuaginta. Secara politisi, dunia di mana di dalamnya gereja lahir dan berkembang terbagi atas dua negara besar, yakni Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Patria. Ketika berbicara kekristenan, peran Kekaisaran Roma pada saat itu sangatlah kental. Berbagai bentuk penganiayaan kepada orang-orang Kristen terjadi akibat Kekaisaran Roma. Namun, seperti kata pepatah, semakin dibabat maka akan semakin merambat. Oke, mungkin teman-teman bingung kok bisa terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dari Kekaisaran Roma. Orang-orang percaya yang sudah mulai berkembang banyak, mereka pergi ke berbagai tempat dan membentuk kelompok-kelompok orang percaya. Dan di Antioquia lah mereka disebut pertama kali orang Kristen. Ya, benar sekali. Orang-orang Kristen kemudian mencoba menyembunyikan iman percaya mereka. Namun hal itu tidak dapat dilakukan dengan mudah sebab pola hidup orang Romawi sangat berbeda dengan ajaran kekristenan. Orang Kristen tidak mudah mengikuti pola hidup orang Romawi. Hal ini membuat mereka tidak dapat menyembunyikan iman percaya mereka karena pola hidup orang Romawi seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, hidup menuruti hawa nafsu, dan masih banyak lagi sehingga orang Kristen pada masa itu tidak dapat menyembunyikan iman mereka. Menjaga sikap dan moral agar tidak terkontaminasi dengan gaya hidup yang dimiliki oleh orang-orang Romawi, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Orang-orang Kristen pada masa itu tidak hanya terdiri oleh orang-orang Yahudi saja, tetapi ada juga orang-orang non-Yahudi. Menjadi Kristen membutuhkan keberanian yang besar karena kematian yang diakibatkan oleh penganiayaan dapat datang kapan saja tanpa diketahui waktu dan masanya. Ada beberapa kaisar Romawi yang berkontak langsung dengan kekristenan seperti Kaisar Theodosius, Caligula, Nero, dan masih banyak lagi. Sedikit penggambaran dari kekejaman kekaisaran bisa dilihat sebagai contoh yaitu Kaisar Nero yang pada saat itu menganiaya orang-orang Kristen dengan alasan karena orang Kristen dianggap sebagai pemberontak yang mau merusak dan menghancurkan kota Roma. Tuduhan palsu tersebut mengakibatkan orang Kristen menjadi lara. Mereka ditangkap, dipenjara, lalu kemudian dibawa ke gladiator untuk diadu dengan binatang buas. Banyak juga orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, disalibkan hingga menderita dan lain-lain.
Beberapa rasul juga menjadi sasaran dari kekejaman para kaisar, khususnya Kaisar Nero, seperti Rasul Petrus yang disalib terbalik, Rasul Andreas yang disalib berbentuk huruf X, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghancurkan kekristenan. Namun kita ingat sekali lagi bahwa ada pepatah yang mengatakan semakin dihambat, semakin merambat. Ya, memang ada orang-orang Kristen pada masa itu yang menyerah dengan keimanan mereka. Namun ada juga orang-orang Kristen yang tetap setia sampai akhir meskipun berbagai penderitaan telah menghadang di depan. Orang Kristen kemudian menyebar ke berbagai tempat. Ada yang di Efesus, di Filipi, Galatia, Roma, yang kemudian membentuk suatu persekutuan di sana. Dengan menjangkau mereka satu persatu dengan pelayanan langsung agaknya mustahil dilakukan oleh beberapa rasul, secara khusus yaitu Rasul Paulus. Hambatan yang terjadi berupa jarak, ketidaknyamanan akibat penganiayaan, tidak membuat pelayanan penginjilan umat Tuhan di berbagai daerah terhambat, tetapi dengan semangat yang kuat menjadi semakin merambat. Dalam persekutuan itu, dibentuk penatua, gembala, diaken yang akan mengurus persekutuan tersebut. Tidak hanya itu, penginjilan juga dilakukan dengan pengiriman surat guna menguatkan iman umat yang sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Surat-surat itu kemudian diberi nama sesuai dengan tempat surat itu ditujukan. Beribadah di sinagoge rupanya kurang memberi kenyamanan bagi umat dalam masa penganiayaan, sehingga mereka tak jarang harus membuat ruang-ruang bawah tanah yang disebut katakombe sebagai tempat penguburan para pemimpin gereja, dan tak jarang juga mereka sering berkumpul di tempat itu untuk melakukan perayaan ibadah dan juga perayaan Ekaristi. Penganiayaan terus dilakukan kepada orang Kristen sehingga tibalah saatnya kekristenan diakui sebagai agama negara oleh Konstantinus Agung. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Konstantinus adalah seorang kaisar yang memerintah kekaisaran Romawi sekitar tahun 300 Masehi. Dia tidak lagi percaya kepada dewa-dewa yang dia sembah sebelumnya, karena menurutnya dewa-dewa yang disembahnya itu kurang lagi memperhatikannya dan tidak memberikan kemenangan kepadanya dalam peperangan. Dalam suatu mimpi, Konstantinus mendapat sebuah penglihatan dan dia bernasar, jika dia mendapatkan kemenangan dalam peperangan, maka dia akan percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Dan apa yang terjadi? Kemenangan berpihak kepadanya. Dia dibaptis dan percaya kepada Kristus, dan dia mengumumkan bahwa kekristenan menjadi sebuah agama resmi dalam kekaisaran Romawi. Hal itu terjadi pada tahun 313 Masehi. Sebelum kekristenan menjadi agama negara, kekristenan juga mendapat serangan dari segi ajaran sesat. Penyimpangan pengajaran mulai terjadi seperti aliran Gnostik, Theodotus, dan lain-lain. Irenaeus berdiri di garda terdepan untuk memerangi ajaran tersebut. Demikianlah, sejak tahun 313, maka kekristenan telah resmi menjadi agama negara kekaisaran. Orang-orang Kristen tidak lagi ditindas dan dianiaya, tetapi orang-orang Kristen telah mendapat hak kebebasannya untuk percaya kepada Tuhan itu sendiri. Demikianlah sejarah singkat tentang gereja mula-mula. Sejarah membuktikan bahwa penganiayaan tidak menghambat, apalagi menghancurkan gereja. Justru, gereja semakin bertumbuh dan berkembang dengan hiasan darah para martir. Semoga materi yang kami paparkan tadi menambah wawasan saudara tentang sejarah gereja, dan biarlah kita lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati.